Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi tausiah atau santapan rohani pada siang hari ini, hari Ahad tanggal 27 September 2020. Saya ingin menyampaikan rangkaian tema dari memahami perjalanan hidup dan mati, yang pada hari ini secara khusus akan saya sampaikan tentang apa yang digapai ketika di padang mahsyar. Mahsyar berarti tempat berkumpul. Itu tempat berkumpulnya manusia untuk menghadap pengadilan Allah di akhirat. Di padang mahsyar ini, semua manusia akan dihadirkan dan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal mereka di dunia. Kondisi ketika di padang mahsyar sangat panas. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Muslim dan At-Tirmizi, dinyatakan bahwa matahari ketika itu begitu rendahnya sehingga semua manusia dibasahi keringatnya sesuai dengan dosa masing-masing. Ada yang keringatnya meleleh ke lantai sampai setinggi lutut dan tangannya, bahkan hingga mulutnya. Ada beberapa kelompok manusia yang dikecualikan dari keadaan demikian. Mereka mendapatkan payung dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 7 kelompok manusia yang diberi naungan oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah penguasa yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, orang-orang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah orang-orang yang diajak melakukan perbuatan dosa oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan tinggi, tetapi dia menolaknya dengan mengatakan takut kepada Allah. Yang keenam, orang-orang yang bersedekah secara rahasia, tidak riya, tidak sum'ah. Yang ketujuh, orang-orang yang mengingat Allah lalu dia mencucurkan air matanya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang digapai ketika di padang mahsyar adalah kita menerima rapor amal. Setiap manusia akan menerima rapor amalnya. Rapornya itu akan melaporkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya semasa hidup di dunia ini, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Semuanya akan tercantum di dalam rapor itu. Al-Quran menjelaskan bahwa perbuatan besar maupun kecil akan dilaporkan semua kepada manusia. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi
surah yang ke-18 ayat 49. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Shadaqallahul azim. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka bagi kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis di dalamnya, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan mereka saat menerima rapor itu berbeda-beda. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan dan ada pula yang menerimanya dengan tangan kiri. Mereka yang menerima rapor dengan tangan kanannya digambarkan oleh Allah di dalam beberapa ayat berikut. Yang pertama di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 71, di mana Allah berkata, Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Artinya, ingatlah suatu hari yang di hari kiamat itu, di hari padang mahsyar itu, kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Sementara di ayat yang lain disebutkan di dalam surah Al-Haqqah, surah 69 ayat 19 sampai 24. Kata Allah dalam ayat itu, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah qutufuha daniyatu wa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Arti dari ayat itu, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya atau catatan amal perbuatannya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berkata, dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat kepada mereka. Dan mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu ketika berada di dunia ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain dalam surat Al-Insyiqaq, ayat 7 sampai ayat 9, Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menerima kitab, wajah mereka pun berbeda-beda. Ada yang cerah karena tanda kegembiraan dan kebahagiaan mereka menerima kitab. Ada pula muka mereka bermuram durja karena ketidaksenangan mereka menerima kitab amal mereka. Hal ini telah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 106 sampai ayat 107. Apa kata Allah dalam ayat itu? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fatubu fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Kata Allah di dalam ayat itu, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang yang hitam muram mukanya itu adalah kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. Adapun orang-orang yang putih bersih mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Mereka kekal di dalam surga itu. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran tentang keadaan manusia yang ketika berada di padang mahsyar nanti. Mereka dikumpulkan, lalu mereka diberikan kitab kepada mereka, dan mereka pun muka mereka, wajah mereka berbeda-beda. Ada yang berseri-seri putih, ada juga yang muram durja. Yang putih karena mendapatkan rahmat Allah, kemudian yang muram durja karena mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.